Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman sekalian, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS ya. Boleh juga untuk berlatih soal UAS, ujian akhir semester, atau penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN tema 2 kelas 6 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, suatu suasana persaudaraan dan kebersamaan dan saling menyayangi dan menghargai meskipun memiliki suatu perbedaan baik suku, agama, ras, dan golongan disebut A. Kerukunan, B. Kesenjangan, C. Keselarasan, D. Ketidakadilan. Tentu jawaban yang tepat adalah A ya, kerukunan. Jadi teman-teman, kerukunan itu adalah suatu suasana persaudaraan atau kebersamaan yang saling menyayangi dan menghargai meskipun setiap orang atau setiap mereka yang ada di dalamnya memiliki perbedaan ya, baik berbeda suku, agama, ras maupun juga berbeda golongan ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang kedua, tercapainya kemerdekaan Indonesia berlandaskan A. Perbedaan, B. Persatuan dan kesatuan, C. Aturan Jepang, D. Aturan Belanda. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, berlandaskan persatuan dan kesatuan. Soal yang ketiga, di bawah ini penerapan hidup rukun di lingkungan sekolah kecuali A. Hormat dan patuh kepada guru, B. Bermain bersama teman di sekolah, C. Belajar bersama teman di sekolah, D. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, kecuali D, yaitu membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah adalah penerapan hidup rukun di lingkungan keluarga, bukan hidup rukun di lingkungan sekolah ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Di bawah ini penerapan hidup rukun di lingkungan masyarakat kecuali A. Saling menolong dan membantu antar sesama warga, B. Saling bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan, C. Membantu adik mengerjakan PR, D. Saling menyapa dengan tetangga meski berbeda suku. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, membantu adik mengerjakan PR bukanlah penerapan hidup rukun di lingkungan masyarakat. Akan tetapi hal itu penerapan hidup rukun di dalam keluarga ya. Kemudian soal yang kelima, di bawah ini penerapan hidup rukun di dalam keluarga kecuali A. Hormat dan taat kepada aturan desa, B. Patuh kepada orang tua, C. Makan bersama keluarga, D. Mengerjakan pekerjaan rumah secara bersama-sama. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, hormat dan taat kepada aturan desa adalah penerapan hidup rukun di dalam masyarakat ya, bukan di dalam keluarga. Kemudian soal yang keenam, istilah persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu. Berarti A. Ada keganjilan, B. Utuh atau tidak terpecah belah, C. Satu dan tidak bisa disatukan, D. Terpecah-pecah. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, satu berarti artinya utuh atau tidak terpecah belah. Kemudian soal yang ketujuh, di bawah ini prinsip persatuan dan kesatuan kecuali A. Membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan di berbagai lingkungan, B. Saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama, C. Memunculkan perbedaan yang tidak bisa disatukan, D. Tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Tentu jawaban yang benar adalah C ya,
memunculkan perbedaan yang tidak bisa disatukan itu bukanlah prinsip dari persatuan dan kesatuan ya. Jadi kecuali C ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Di bawah ini manfaat membina persatuan dan kesatuan kecuali A. Terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang. B. Akan menciptakan suasana yang nyaman. C. Terwujudnya sikap saling mencintai dan menghargai. D. Tidak dapat mengatasi segala persoalan yang ada. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, tidak dapat mengatasi segala persoalan yang ada bukanlah manfaat dari membina persatuan dan kesatuan. Ya, melainkan jika kita bisa membina persatuan dan kesatuan, tentunya segala masalah, segala persoalan dapat diatasi ya. Kemudian soal yang ke-9, perilaku yang mencerminkan perwujudan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah A. Mengunjungi teman sekolah yang sedang sakit. B. Mengakui keberadaan dan fungsi setiap anggota keluarga. C. Menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama yang ada di masyarakat. D. Menyelesaikan tugas sekolah dengan baik. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama yang ada di masyarakat. Itu adalah contoh perwujudan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-10. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pepatah tersebut memiliki arti A. Setiap warga harus bercerai-berai. B. Apabila bersatu pasti akan berpisah lagi. C. Apabila bersatu kita akan menjadi kuat. Dan jika berpisah kita akan menjadi lemah. D. Apabila bersatu kita akan lemah. Tentu jawaban yang benar adalah C ya. Apabila bersatu kita akan menjadi kuat. Dan jika berpisah kita akan menjadi lemah. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-11. Berikut ini yang bukan manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah A. Menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama. B. Meningkatkan kerukunan antar warga. C. Menumbuhkan rasa toleransi antar masyarakat. D. Menciptakan rasa peduli terhadap adik. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, menciptakan rasa peduli terhadap adik bukanlah manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat ya, melainkan menciptakan rasa peduli terhadap adik adalah manfaat persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan keluarga ya. Kemudian soal yang ke-12, hal yang akan terjadi jika tidak ada kerukunan di dalam masyarakat yaitu A. Saling menyayangi. B. Hidup tentram. C. Saling bermusuhan. D. Terciptanya keamanan. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, saling bermusuhan. Jadi teman-teman, jika tidak ada yang namanya kerukunan di dalam masyarakat, pasti ada yang namanya permusuhan ya. Pasti ada yang namanya pertengkaran, perkelahian. Terlebih pada akhir-akhir ini itu dapat memicu, misalnya jika antara suku yang satu, agama yang satu tidak hidup rukun, pasti akan terjadi yang namanya permusuhan, pasti akan ada yang terjadi namanya keributan. Oleh karena itu, sikap kerukunan itu harus kita terapkan di dalam diri kita ya. Baik dimanapun kita berada, baik di lingkungan apa saja, kita harus memiliki sikap kerukunan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-13. Pancasila menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan A. Kerukunan, B. Permusuhan, D. Perdebatan, D. Perselisihan. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, kerukunan. Jadi teman-teman, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia
itu menanamkan sifat persatuan ya pada setiap orang. Jadi dari sila 1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa hingga ke sila yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu semuanya menyatukan kita supaya seluruh rakyat Indonesia memiliki rasa persatuan, rasa kerukunan, dan saling menghargai antara satu dengan yang lain agar tercipta kerukunan itu tadi ya. Kita lanjut ke soal yang ke-14. Salah satu sikap dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah A. Bergotong royong menjaga keamanan lingkungan. B. Berteman dengan teman dari daerah yang sama. C. Berdemonstrasi menuntut hak pribadi. D. Menggunakan produk dalam negeri. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, menggunakan produk dalam negeri. Jadi menggunakan produk dalam negeri juga salah satu sikap dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjut ke soal yang ke-15. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi pembangunan Indonesia adalah A. Memperkaya keragaman budaya Indonesia. B. Meningkatkan bantuan dana dari negara lain. C. Mempercepat pembangunan di segala bidang. D. Memperkuat bangsa untuk menguasai bangsa lain. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, mempercepat pembangunan di segala bidang adalah arti penting persatuan dan kesatuan bagi pembangunan Indonesia. Kita lanjut ke soal yang ke-16. Masyarakat saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Berarti masyarakat menerapkan sikap A. Egois, B. Peduli, C. Toleransi, D. Menang sendiri. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, yaitu menerapkan sikap toleransi. Jadi teman-teman, sikap toleransi itu adalah sikap yang saling menghormati dan menghargai perbedaan antara satu dengan yang lainnya ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang ke-17. Kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama disebut A. Kerjasama, B. Usaha, C. Pencapaian, D. Keinginan. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, kerjasama. Jadi kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama ya. Kita lanjut ke soal yang ke-18. Di bawah ini manfaat dari kerjasama kecuali A. Dapat mempererat tali persaudaraan. B. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. C. Pekerjaan menjadi lebih ringan. D. Pekerjaan menjadi lebih rumit. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, pekerjaan menjadi lebih rumit bukanlah manfaat dari kerjasama ya, melainkan jika kita memiliki kerjasama pasti pekerjaan akan menjadi lebih ringan, cepat selesai dan mudah dikerjakan ya, bukan malah menjadi lebih rumit. Kemudian soal yang ke-19, mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? A. Karena persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. B. Karena persatuan dalam keberagaman memperumit suatu tatanan kehidupan. C. Karena persatuan dalam keberagaman membuat masyarakat terpecah belah. D. Karena sikap persatuan memperlambat keinginan diri sendiri. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, karena persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Nah, jika persatuan dan kesatuan itu tidak ada, maka akan sulit yang namanya mencapai tujuan untuk membuat masyarakat umum menjadi sejahtera. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-20. Di bawah ini
Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan kecuali A. Menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, dan saling menghormati antar sesama. B. Mematuhi peraturan yang berlaku dan saling tolong-menolong dengan sesama. C. Menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadatnya. D. Menciptakan suasana yang tidak kondusif dengan memberi teror kepada suku dan agama lain. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, menciptakan suasana yang tidak kondusif dengan memberi teror kepada suku dan agama lain ya. Itu bukanlah sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Oke teman-teman, demikian pembahasan soal PPKN tema 2 kelas 6 SD kali ini ya. Jangan lupa like, komen, kemudian subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian video ini ya, supaya kakak semakin semangat membuat latihan soal-soalnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video ya. Terima kasih.